Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengar rasa, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1442 Hijrah. Alhamdulillah di agenda pagi kita pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa senantiasa kita sampaikan doa terbaik kita untuk orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Terlebih tentu untuk orang tua kita yang masih hadir dalam kehidupan kita. Kita doakan mereka yang sedang sakit senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan hati untuk menjalani sakit sebagai bagian dari kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'sibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Demikian juga untuk yang sedang menghadapi begitu banyak masalah, begitu banyak ujian dan cobaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskannya, mengeluarkannya dari berbagai masalah dan senantiasa terbangun jiwa husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah yang dihadapi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan nilai kebaikan, menyiapkan hal-hal yang akan jauh lebih indah dari apa yang mungkin hari ini dirasakannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan ujian dan cobaan. Di balik setiap ujian dan cobaan tentu ada hikmah, ada nilai kebaikan yang manakala kita senantiasa berhusnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah, maka tentu saja insyaallah ini akan senantiasa memberikan nilai kebaikan. Oleh karena itu tidak ada hal yang paling indah di dalam kehidupan kita selain ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Bagaimana kita senantiasa menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita selalu ada di dalam kepatutan, selalu berada di dalam kelayakan untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Istilah saya itu memantaskan diri ya pendengar saya. InsyaAllah di kesempatan pagi hari ini juga tema kita memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah. Memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kita akan baca surah Muhammad surat ke-47 ya. Di ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dengar rasa, melewati pesan moral di dalam Al-Quran, kita senantiasa dibimbing, senantiasa diarahkan. Bahkan setiap pandangan hati senantiasa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kehidupan yang makin mulia, makin berkah, makin menemukan apa yang menjadi harapan di dalam kehidupan kita. Dari harapan-harapan yang tentu saja bukan harapan semu, tapi merupakan sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita yang akan kita dapatkan bukan hanya di dunia kini, tapi juga tentu di akhirat nanti. Inilah janji di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tentu saja hidup di dalam keteraturan, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.
Dengarase, ayat ini diawali dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Orang beriman tatkala diseru, tatkala ia dipanggil, tentu saja ia akan merespon. Respon akan keimanannya dan dia bangga menjadi bagian dari hamba yang beriman. Karena dipanggil sebagai hamba beriman artinya ia senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan di dalam kehidupan, termasuk dalam kondisi ketika kita sekarang masih menghadapi wabah COVID, ya, maka tentu hal yang paling mendasar yang harus senantiasa kita bangun di dalam diri kita adalah penguatan keimanan. Saat kita diuji oleh Allah dengan sakit, maka kuatkan dengan iman. Saat kita berhadapan dengan hal yang tidak menyenangkan, maka kuatkan dengan iman. Intinya segala perkara yang ada di dalam kehidupan kita, maka tentu senantiasa kita hadirkan keimanan kita dalam makna yang sesungguhnya. Bukan semata-mata kita percaya, gitu kan, iman itu, tapi bagaimana kita betul-betul menghadirkan setiap jejak langkah hidup dan kehidupan kita atas diku bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa siap membenarkan semua hal yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarase, setiap kita memiliki kesulitan, setiap kita berhadapan dengan masalah, tentu saja kita senantiasa berharap untuk mendapatkan pertolongan, berharap bisa menemukan solusi, begitu ya, atau jawaban, agar kesulitan yang ada, agar kesukaran yang sedang kita hadapi tentunya bisa teratasi dan tertuntaskan dengan sebaik-baiknya. Dan itu tentu saja akan senantiasa kita cari, ya, akan senantiasa kita perjuangkan. Jadi ketika kita memiliki kesulitan, ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang memang sukar untuk ditemukan jawabannya atau jalan keluarnya, maka tentu kita akan senantiasa berharap untuk bisa mendapatkan pertolongan agar kita bisa menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan tersebut dan teratasinya masalah-masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, bahasa kita tuntas, begitu. Jadi tidak ada yang tersisa dari kesulitan-kesulitan tersebut. Sebab inilah yang memang menjadi hal fitrah di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita memiliki kesulitan, setiap kali kita berhadapan dengan masalah, maka tentu kita akan meminta pertolongan, kita akan minta bantuan agar kita bisa keluar dari masalah tersebut dan kita bisa merasakan ketenangan dan kenyamanan di dalam menjalani hidup. Dengarase, sadarkah kita bahwa tidak setiap permasalahan di dalam hidup dapat ditolong oleh manusia, gitu kan? Kalau selama ini kan kita sering minta bantuan kepada sama kita. Satu saat mereka bisa bantu kita. Kali kedua bisa jadi mereka tidak bisa bantu kita. Ketiga kali, keempat kali, mungkin ada kekesalan, ada kejengkelan, bahkan ada kemarahan dalam diri mereka ketika kita terus-menerus meminta bantuan dari mereka, ketika kita minta pertolongan dari mereka. Dan yakinlah bahwa sesungguhnya tidak setiap hal yang kemudian kita harapkan dari orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, tatkala kita mintakan bantuan, tatkala kita mintakan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi, mereka bisa menolong kita. Tidak selamanya, gitu kan. Oleh karena itu kita harus yakin ada kekuatan lain yang dapat dan hanya bisa mengatasi permasalahan kita sebesar apapun masalah kita. Ya, ini tentu saja kita mengembalikannya kembali kepada Zat pengatur hidup dan kehidupan kita, penggenggam segala perkara di dalam kehidupan kita, yang maha perkasa, lagi maha kuasa, lagi maha bijaksana, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap perkara, dari setiap masalah, dari setiap himpitan kesulitan yang kita hadapi,
Jawabannya ya tentu hanya kembali kepada Allah. Saat kita sakit, kan, merasakan betul bagaimana tidak nyamannya badan kita, tidak nyamannya kondisi tubuh kita. Sehingga dalam kondisi seperti itu ya kita juga minta pertolongan kepada Allah. Kalau sebelumnya kita berobat, maka tentu kita yakin bahwa apa yang kita jalankan dengan berobat itu adalah bagian dari upaya kita untuk bisa keluar dari sakit kita, gitu kan, agar kita bisa sembuh. Namun tidak selamanya ternyata bisa sembuh walaupun kemudian kita sudah berobat ke sana kemari dengan berbagai obat yang kita konsumsi, begitu kan. Nah, ini oleh karena itu harus kembali kepada dasar pijakan tauhid, ya, keyakinan bahwa yang menyembuhkan dan maha menyembuhkan itu adalah Allah. Hanya kadangkala ini muncul dalam diri kita, ya, karakter yang justru menjauhkan kita dari Allah. Ini karena godaan setan dia. Kalau kita berobat kemudian kita minum obat tersebut dan sembuh, sok ngarasa yakin dan ngadamangkeun urang teh karena obat, gitu kan. Padahal sesungguhnya itu hanyalah wasilah. Kata orang Sunda mah cukang lantaran, gitu kan. Yang menyembuhkan ya kembali kepada Allah. Kalau Allah tidak berkehendak untuk menyembuhkan, ya tidak akan ada yang bisa menahannya, gitu kan. Artinya apa? Segala perkara dalam kehidupan ini memang kembali kepada Allah, ya kan. Oleh karena itu setiap hal di dalam kehidupan kita untuk bisa mengatasi berbagai problem di dalam kehidupan, puncaknya adalah bagaimana kita mengembalikan segala perkara itu kembali kepada Allah. Sebab dialah yang maha sempurna, dialah yang maha kuasa, dialah yang maha perkasa atas segala perkara di dalam kehidupan kita. Namun tentu saja untuk bisa mendapatkan bantuan, untuk bisa mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus dilewati syarat dan ketentuan di dalam hidup ini. Dan ini yang memang harus kita kuatkan di dalam kehidupan kita. Untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah, maka sikap hidup kita, sikap jiwa kita adalah memantaskan diri bahwa kita layak untuk ditolong oleh Allah. Allah menjanjikan pertolongan bagi mereka-mereka yang memang memenuhi ketentuan ini, syarat-syaratnya. Ini kalau kita baca surah Muhammad setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mereka yang beriman itulah mereka yang respon akan setiap seruan. Artinya mereka sudah mulai berada pada nilai-nilai ketaatan. Ketika mereka disuruh dengan keimanan, mereka respon. Karena ada juga orang yang diseru, tapi kemudian dia tidak merasa diseru. Ketika ia dipanggil, tidak merasa dipanggil. Kalau kata orang Sunda manong torek maneh, gitu ya. Bahaya itu kalau orang sudah memiliki sifat nong torek maneh. Jadi pura-pura tidak mendengar, gitu kan. Padahal dia mendengarkan seruan. Jadi syaratnya itu kan setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, intansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi syarat untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah, syarat agar kita dibantu, agar bisa keluar dari berbagai problem di dalam kehidupan kita, adalah tatkala kita betul-betul siap di dalam diri kita untuk menolong agama Allah. Dengan satu pemahaman bahwa mereka siap untuk selalu menghidup-hidupkan aturan-aturan Allah. Menghidup-hidupkan jalan dakwah untuk membimbing manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi
yang dimaksudkan dengan menolong agama Allah itu hidup dalam ketaatan. Ya, dan ini harus dipahami bahwa tanpa ditolong oleh manusia pun Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Allah menggunakan kalimat ini tentu sebagai bentuk penegasan, ya, sebagai bentuk penguatan. Lamun mahayang ditulungan ku Allah gitu kan, maka bela agama Allah. Artinya apa? Hidupmu harus selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Jadi ulah merekedawang negdreg muakarab sarangan gitu. Jadi hidup itu harus taat gitu kan. Hidup di dalam ketundukan kepada Allah. Nah, ini cermin manusia takwa itu kan seperti itu, taat, patuh, berhati-hati mawas diri dalam hidupnya. Jadi tidak asal menjalani hidup. Taat mengikuti aturan Allah. Apa yang diperintah Allah ikuti, apa yang dilarang Allah ya jangan coba-coba untuk melakukan pelanggaran. Apalagi menentang dan menantang. Kalau tahu ini perkara haram, jangan diikuti. Apalagi dikuatkan untuk bisa dijalankan apa yang dilarang Allah gitu kan. Karena ini kan tentu hanya akan mengundang kesulitan di dalam kehidupan kita, akan mengundang kebencian insya Allah SWT. Maka hindari perkara-perkara yang bisa mengundang kebencian, apalagi mengundang kemurkaan insya Allah SWT. Dan murkanya Allah tentu saja dikaitkan dengan akibat dari apa yang kita lakukan. Sebab Allah SWT tidak akan mungkin melakukan kezoliman kepada hambanya sepanjang hambanya senantiasa berada di dalam kebaikan. Wa makana rabbuka liuhlikal qura bidulmi wa ahluha muslihun. Sekali-kali Tuhanmu tidak akan menganiaya negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduk negeri itu senantiasa berbuat kebajikan. Ini di surah Hud ya, di ayat ke-117 ini sering saya sampaikan ini. Jadi ini sangat luar biasa ayat ini. Kenapa? Sebab Allah SWT tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Kalau kita senantiasa berbuat kebaikan. Ya kan? Kalau kita baik, mengikuti aturan-aturan Allah, apa yang dikehendaki Allah diikuti, begitu kan? Tidak membangkang, tidak melanggar aturan-aturannya, maka tentu saja insya Allah ini akan menjadi penguatan di dalam kehidupan kita untuk bisa mendapatkan bantuan, untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah SWT. Kalau kita kaitkan dengan kondisi saat sekarang ini kan, ketika pandemi COVID ini melanda seluruh dunia kita, termasuk di negeri kita ini, maka tentu langkah yang kembali kepada upaya untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah adalah hidup di dalam ketaatan. Siap melakukan koreksi, gitu kan? Siap melakukan evaluasi di atas segala kesalahan-kesalahan kita, melakukan koreksi dan evaluasi terkait dengan perilaku-perilaku kita yang mungkin selama ini telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran atas aturan-aturan Allah. Jangan sampai ada timbul perilaku-perilaku yang kemudian cenderung mengabaikan aturan Allah, apalagi sampai lagwa walaiba, menjadikan agama senda gurau dan permainan. Oleh karena itu menjadi sikap yang keliru, menjadi sikap yang salah begitu kan, bila kita ingin segera bebas dan terangkat dari wabah. Namun justru ritme hidup kita berada pada ritme hidup yang melanggar aturan Allah. Ya mau mungkin gitu kan datang pertolongan Allah kalau hidup kita selalu dalam dosa dan kejahatan atau kemaksiatan. Bagaimana hidup kita harus senantiasa berada di dalam sikap taat, ya kan? Siap untuk diatur dalam aturan Allah, menghidup-hidupkan jalannya Allah, berada di dalam keteraturan hidup sebagaimana yang Allah kehendaki. Karena pada intinya ketika kita menjalankan ketentuan sesuai dengan aturan Allah, maka Allah SWT pun akan memberikan kepada kita pertolongan, akan memberikan kepada kita bantuan. Jadi untuk bisa memantaskan diri mendapatkan pertolongan Allah itu adalah ketika kita memang berada di dalam ketaatan. Ketika kita meminta bantuan kepada seorang,
sikap, tingkah laku kita, kemudian bahasa yang kita gunakan kepada orang yang sesungguhnya kita butuhkan pertolongan, namun kemudian sikap kita tidak baik, kemudian kita juga tidak menunjukkan hal yang baik, tentu saja mereka juga tidak akan mau menolong kita. Hayang-hayang ting nulungan gitu kan, jelema nu siga kitu. Allah Subhanahu wa taala juga tatkala kita memerlukan bantuannya dan memang kita sangat butuh bantuan Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak butuh bantuan Allah. Semua butuh bantuan Allah. Maka pantaskan diri kita untuk layak mendapatkan pertolongan Allah. Karena memang kita sangat butuh dengan Allah. Kita sangat memerlukan pertolongan Allah. Jangan sampai kemudian justru kita bersikap acuh, bersikap masa bodoh begitu kan. Aku mah engke lah. Padahal justru kalau kita berpikir jangan kuma engke kuma. Jangan berpikir bagaimana nanti, justru nanti bagaimana. Karena kehidupan kita ini kan pasti akan ada akhir gitu kan. Ada hal yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita menolong agama Allah dalam arti menghidup-hidupkan ketaatan kepada Allah, pantang bagi kita untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah, ya jauhi. Allah larang kita untuk zina, ya jauhi zina. Allah larang kita untuk mencuri, ya jauhi mencuri. Allah larang kita untuk minum khamar, ya jauhi. Ya, jangan kemudian justru mendekatkan diri pada perkara-perkara yang nanti akan menimbulkan kemarahan insya Allah Subhanahu wa taala diakibatkan kita melakukan pelanggaran gitu kan, diakibatkan kita ngeyel dengan aturan-aturan Allah gitu kan. Karena ini semua tentu saja juga kembali kepada ritme hidup kita. Sepanjang ritme hidup kita berada di dalam ketaatan, tunduk patuh kepada Allah, ya Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan keluar dari berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Dan dalam kondisi seperti ini kan kita sudah masuk setahun ini kan pandemi kita ini. Maka tidak ada hal yang paling indah yang selain kita lakukan adalah kembali kepada aturan Allah. Sok atau muhasabah, evaluasi, koreksi diri kita. Tidak hanya sekedar kita ini terus begitu ya, gembar-gembor dengan konsep 3M. Bahkan sekarang ada konsep 5M itu ya, bagaimana kita menggunakan masker, bagaimana kita juga menjaga jarak kita. Senantiasa rajin mencuci tangan kita. Kemudian juga mengurangi kerumunan. Demikian juga halnya kita juga menghindarkan mobilitas yang nanti bisa menimbulkan kerumunan. Bukan sekedar itu. Sudah bagus itu kan dalam kaitan protap kesehatan. Tapi juga yuk kita bangun protap keimanan kita ya pendengar AC. Protap keimanan kita apa? Ya prosedur tetap dari keimanan yang kita mantapkan dalam diri kita, yakni hidup di dalam ketaatan. Tong bedegong wae lah hidup teh gitu kan. Jangan selalu kita ini berada pada sikap hidup yang menentang gitu aturan Allah. Karena di balik apa yang kita lakukan nanti akan memiliki dampak begitu kan. Kalau kita terus-menerus melanggar aturan Allah, ya tentu saja kita tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Kita tidak memantaskan diri berarti kalau begitu untuk mendapatkan pertolongan Allah. Karena untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah ya kita harus memantaskan diri. Ya, ada kelayakan dalam diri kita untuk layak dibantu, untuk layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun kesulitan yang kita hadapi, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pertolongannya. Dengar sih, kalau kita baca di dalam ayat yang lain juga ketika kita senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada Allah, maka insya Allah hidup kita ini tidak akan rugi. Makanya kan kalau kita baca di surah As-Saff ya, surah yang ke-61. Ini di ayat ke-10 hingga ayat ke-13. Ini demikian luar biasa ayat ini juga. Allah Subhanahu wa taala juga mengawali ayat ini dengan seruan iman. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin adzim. Maukah kamu aku tunjukkan satu bentuk perniagaan, satu bentuk perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah, dari azab yang pedih kan? Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Jadi artinya apa? Hidup dalam ketaatan, hidup di dalam kepatuhan menjalankan aturan Allah. Maka ketika itu dijalankan dalam kehidupan kita, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul adzim. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu kan. Jadi di ujung ayat, di ayat ke-13 juga Allah memberikan kepada mereka-mereka yang selalu tunduk patuh kepada Allah itu dengan karunia berupa pertolongan dan kemenangan yang makin dekat waktunya. Dan ini semua tentu saja akan Allah berikan kepada mereka-mereka yang layak, kepada mereka-mereka yang pantas untuk menerima. Siapa? Mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita kembali kepada tema kita, pendengar AC, mereka memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah. Memang demikian adanya, gitu kan. Untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah, kita harus memantaskan diri bahwa kita ini termasuk orang-orang yang layak untuk ditolongnya. Jangan sampai kemudian kita ini butuh bantuan Allah, sadar bahwa kalau tidak karena Allah kita tidak akan mungkin bisa keluar dari masalah, kita tidak akan mungkin bisa keluar dari wabah dan musibah ini. Tapi hidup kita selalu dan selalu berada pada sikap hidup yang melanggar aturan Allah. Nyarek kumaha datang pitulung Allah, gitu kan. Oleh karena itu disinilah pentingnya bagaimana kita senantiasa memantaskan diri, gitu kan, untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah. Ya begitu banyaklah bertebaran ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kemudian Allah SWT secara langsung berikan jaminan, gitu kan, kepada hamba-hamba yang beriman bahwa mereka ini layak untuk ditolong oleh Allah. Ketika memang kita ini sudah memantaskan diri dan pantas untuk ditolong oleh Allah SWT. Jangan GR hidup kita ini bahwa kena ke Allah karena nolongan orang. Ya untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah ya hiduplah di dalam aturan yang sesuai dengan aturan Allah. Karena ketika kita hidup di dalam aturan Allah, siap taat, maka ketaatan kita itulah yang nanti akan memberikan jaminan kita mendapatkan pertolongan Allah di saat ketika kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan. Nah, coba kita perhatikan juga di surah Yunus ya, di ayat ke-103. Bagaimana jaminan Allah luar biasa kepada siapa? Kepada hamba yang beriman. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di antara kami. Menjadi kewajiban bagi kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Jadi sampai Allah bersumpah dengan dirinya bahwa Allah SWT akan memberikan pertolongan. Allah SWT akan memberikan keselamatan, gitu kan. Ya, apa namanya sih? Ada sedikit terbal ya di operator kita. Jadi untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah itu maka tentu saja hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan adalah memantaskan diri kita, gitu kan, agar kita benar-benar berada di dalam garis hidup di mana Allah akan memberikan pertolongan kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi kalau hidup kita ini senantiasa taat ya Allah berikan jaminan ya, sebagaimana yang barusan diungkapkan juga di dalam surah Yunus kan. Jadi tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Ya kan. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di antara kami. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah menjadi kewajiban kami, menjadi hak kami, begitu kata Allah, untuk senantiasa menyelamatkan hamba-hamba kami yang beriman.
Jadi kalau kita beriman kepada Allah, ya pasti kita akan diberikan jaminan dengan keselamatan. Demikian juga halnya bagaimana kita juga akan senantiasa mendapatkan kenyamanan di dalam hidup. Rasa aman di dalam hidup kita ini. Nah, ini kan kita bisa baca juga di dalam surat Al-An'am ya, di ayat ke-82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kelayakan, kepatutan, dengan kepantasan diri untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah, untuk bisa mendapatkan perlindungan insya Allah SWT itu ditandai dengan keimanan, begitu kan. Ditandai dengan penguatan tauhid, tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, begitu kan. Dengan sikap-sikap mempersekutukan Allah, menentang aturan-aturan Allah. Ya, apalagi sampai mempermainkan aturan Allah, tidak ada, begitu ya. Sebab kalau itu yang terjadi ketika kita mempermainkan aturan Allah SWT, boro-boro dapat pertolongan Allah, yang datang tentu saja adalah kesulitan di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita mantaskan diri kita agar layak ditolong, agar layak dibantu oleh Allah SWT, ya jaga keimanan kita, gitu kan. Senantiasa kita kokohkan keimanan kita, bahwa hidup dalam ketaatan itu tentu saja akan memberikan kepada kita kenyamanan dalam kehidupan. Kurang bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasulnya mengisyaratkan kepada kita aturan-aturan hidup yang tatkala kita jalani, itu akan memberikan kepada kita solusi dalam mengatasi berbagai macam persoalan. Jadi kembali kepada persoalan bagaimana kita harus senantiasa meyakini kekuasaan Allah SWT, meyakini akan keperkasaan Allah SWT. Ya, ini di saat ketika kita memang sedang berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti saat sekarang ini. Ya kan, bukan kita menghitung waktu gitu ya kan. Jadi terkait dengan pandemi yang sudah masuk setahun ini kan. Tapi ini kan juga jadi bahan evaluasi, bahan koreksi bagi kita. Apa kita akan seperti ini terus? Tentu saja kan kita juga tidak ingin seperti ini. Terus dilanda dengan ketakutan. Terus dilanda dengan kekhawatiran. Apalagi sekarang kan katanya muncul mutasi baru dari jenis virus yang dengan berbagai karakternya. Kan. Kalau orang yang mentalnya mudah rapuh, mudah jatuh, ya pasti dia akan mudah stres gitu kan ya. Nah ini kan juga dasari kembali kepada nilai keimanan. Pola pikirnya juga diluruskan positif. Dan ini kekuatan zikir inilah yang nanti akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Sama urusan kematian itu kan urusan Allah. Gitu kan. Kalau kemudian ini yang menjadi ketakutan kita karena urusan kematian, ya ditakuti ataupun toh tidak ditakuti, ya kematian itu pasti akan datang di dalam kehidupan kita. Oleh karena berbagai ikhtiar yang kita lakukan dengan protap kesehatan kita, ya terus kita jalankan ya. Bagaimana kita senantiasa taat dengan instruksi terkait dengan kesehatan, terkait dengan gerakan 5M tadi kan, menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak, senantiasa mencuci tangan, senantiasa berupaya untuk tidak menimbulkan kerumunan, senantiasa berusaha agar tidak terjadi mobilitas, jadi kumpulan orang-orang yang nanti justru hanya akan menimbulkan wabah begitu ya. Tapi kan bukan hanya sekedar itu yang kita butuhkan. Ya, kesehatan perlu karena ada hak jasad kita untuk sehat, tapi juga ada hak rohani kita dari protap keimanan kita di samping protap kesehatan kita. Oleh karena itu disinilah pentingnya kita juga kembali kepada aturan Allah SWT. Ya kan? Jangan sampai kemudian kita berhindar dari wabah dengan protektif, menjalankan kesehatan kita karena sieun ku maut. Nah, artinya justru malah kita jadi meninggalkan nilai-nilai keyakinan kita bahwa kematian itu pasti akan terjadi kapanpun dan dimanapun. Justru yang harus dibangun dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita memantapkan langkah kita
untuk senantiasa menjaga diri kita. Secara lahiriah kita juga tentu harus menjaga fisik kita dengan kesehatan kita. Ini sudah bagus begitu kan. Tapi mari kita hiasi hidup dan kehidupan kita juga dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pola zikir kita yang harus kita kuatkan. Sebab kalaupun toh kemudian kita berhindar diri dari wabah, berhindar diri dari berbagai penyakit, gitu kan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki datang penyakit kepada kita, maka tidak akan ada yang bisa menahan. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi. Ini kita bisa baca di surah Al-Ahzab ya, ayat 17. Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Wala yajiduna lahum min dunillah waliyya wala nasira. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong selain Allah. Jadi nubaka nulungan teh Allah, nubaka mapaden panang tayungan teh Allah. Maka kembali kita kepada Allah. Ya kan? Jadi ketika kita ingin mendapatkan keselamatan, ketika kita ingin dijaga, ya tentu saja kembali kepada Allah. Kalaupun toh kemudian ketika bencana itu datang dan kemudian menimpa kita, maka di saat ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, maka tentu saja kondisi kita adalah kondisi di mana senantiasa berada di dalam bingkai keimanan dan tentu berbeda dengan mereka-mereka yang tidak berlindung diri kepada Allah. Nah, ini mudah-mudahan apa yang dikupas di kesempatan pagi hari ini senantiasa juga menjadi penguatan dalam diri kita, bahwa layak atau tidaknya kita mendapatkan pertolongan Allah itu ya bergantung kembali kepada kita. Memantaskan diri gitu kan untuk mendapatkan pertolongan Allah ditandai dengan hidup di dalam ketaatan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari orang-orang saja, kita memantaskan diri untuk menjaga perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, agar orang itu juga bisa respon, bisa care, bisa empati kepada kita, bisa peduli kepada kita. Terlebih-lebih tentu kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, ya pantaskan diri kita untuk layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasa orang Tatar Priangan tadi tong bedegong, tong muakarep sorangan. Ya, kalau Allah sudah mengatur dengan aturan yang indah, Allah sudah memberikan aturan yang akan membawa kita kepada keselamatan, ya ikuti gitu ya. Jangan sampai apa yang dilarang Allah malah kemudian ngeyel, malah kemudian kita berada pada tindakan-tindakan melanggar aturannya. Sepanjang hidup kita selalu melanggar aturan Allah, ya jangan pernah berharap kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan yang sejati, pertolongan hakiki itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaskan diri kita untuk layak mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih, kita sudah berada di penghujung acara kita ben pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa jadi ilmu, senantiasa jadi inspirasi dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.